Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman kelompok saya akan membacakan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Naim Irmayani, SPD MPD. Pengertian sastra. Mursal Esten mendefinisikan sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia. Semi mengungkapkan sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Panuti Sujiman mendefinisikan sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, keindahan dalam bagian isi dan ungkapannya. Plato dan Aristoteles mempunyai definisi tersendiri mengenal sastra. Menurut Plato, sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan mimesis. Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan. Oleh karena itu, nilai sastra semakin rendah dan jauh dari dunia ide. Sastra sebagai kegiatan lainnya melalui agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat diungkapkan oleh Aristoteles. Menurut Angleton sendiri, sastra yang disebut adalah karya tulis yang halus adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dan berbagai cara dengan bahasa yang didapatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjangkan, tipiskan, dan diterbitkan, dijadikan ganjil. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat didefinisikan sastra merupakan suatu bentuk karya seni baik berupa lisan maupun tulisan yang berisi nilai-nilai dan unsur tertentu lainnya hanya bersifat imajinatif. Sejarah singkat sastra Indonesia. Awal prode sastra. Bentuk-bentuk karya sastra yang kita lihat dan kita kenal dimulai dari prode pujangga baru yang banyak dipengaruhi oleh sastra Eropa. Pengaruh itu sangat terasa terutama pada karya Chairul Anwar yang dianggap kontroversial pada waktu itu. Kenyataan tersebut makin diperkuat akan pendek jarak waktu antara angkatan satu dengan angkatan berikutnya. Misalnya ada angkatan 1966 setelah angkatan 1945 sangat pendek, hanya berjarak 11 tahun. Perkembangan sepesat ini hanya terjadi apabila sastrawan Indonesia terpengaruh oleh perkembangan sastra dunia. Dengan demikian, pengertian sastra Indonesia adalah bentuk pengungkapan, gagasan, pikiran, dan pengucapan sastra orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, baik sastra itu dipengaruhi oleh sastra asing atau tidak. Perkembangan sastra Indonesia. Sejarah perkembangan sastra Indonesia dimulai pada abad ke-20 yang diawali oleh kehadirannya karya-karya dari pengarang Balai Pustaka. Adapun karya-karya yang lahir sebelum periode tersebut digolongkan ke dalam sastra Melayu. Perkembangan sastra Indonesia secara garis besar terbagi dalam angkatan-angkatan berikut. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka tahun 1920-an. Pada tahun 1908, kolonial Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat, Komisi De Volkstur, yang bertugas menyediakan bahan-bahan bacaan bagi rakyat Indonesia. Pada tahun 1917, nama komisi tersebut berubah menjadi Balai Pustaka. Dengan berdirinya penerbitan tersebut telah mendorong para penulis Indonesia untuk berkarya.
Nama-nama pengarang dan karyanya pada periode awal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Merari Siregar dengan karya Azab dan Sengsara. Yang kedua, Marah Rusli dengan karya Siti Nurbaya. Yang ketiga, Abdul Musi dengan karya Salah Asuhan. Yang ketiga, Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karya Tak Putus di Rudung Malang dan lain-lain. Tema cerita periode ini berkisar pada peristiwa sosial, kehidupan adat istiadat, kehidupan beragama, dan peristiwa kehidupan masyarakat. Karya waktu itu cenderung berbentuk roman. Nomor 2, Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai 1942. Angkatan ini dipelopori oleh 4 serangkai, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Sasuni Pane, dan Amir Hamzah. Karya sastra yang muncul sebagian besar berbentuk sajak, cerpen, novel, roman, dan drama. Karya pada angkatan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kedua, Belenggu, karya Armin Pane. Yang ketiga, Katak Hendak Jadi Lembu, karya Nur Sura Iskandar, dan lain-lain. Yang ketiga, Angkatan 45. Ciri khas karya sastra Angkatan 45 lebih bebas, namun ditekankan pada isinya, kalimat-kalimatnya pendek dan tidak menggunakan bahasa yang klise. Isinya pun bersifat realisme. Pengarang-pengarang yang terkenal pada masa ini antara lain Indros, Khairil Anwar, Rosihan Anwar, Usman Ismail, dan lain-lain. Karya yang muncul antara lain Ateis, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, dan lain-lain. Yang keempat, Angkatan 66. Angkatan ke-66 diperkenalkan oleh H.B. Jassin dalam bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini muncul berbarengan dengan adanya kecauan politik akibat adanya pemberontakan G30 SPKI. Karya-karya yang diterbitkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pagar Khawat Berduri karya Toha Mastar. Yang kedua, Tirani karya Taufik Ismail. Yang ketiga, Hati yang Damai karya N.H. Dini. Dan yang keempat, Malam Jahannam karya Motinggo, Boasje, dan lain-lain. Sastra kontemporer. Karya sastra kontemporer berawal pada tahun 1970-an. Pada waktu itu, situasi politik sudah mereda, situasi sosial dan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan sektor-sektor kebudayaan. Kebebasan berekspresi mulai tumbuh dan berkembang sehingga melahirkan berbagai gerakan pembaruan dalam bidang sastra. Gerakan pembaruan dalam bidang sastra ini terutama ditandai oleh munculnya puisi-puisi Sutarji, Calusoum Bahari yang mengutamakan bunyi daripada kekuatan makna kata. Sampai saat ini, sastra Indonesia semakin berkembang dengan akhirnya pengarang-pengarang muda dan karyanya. Jenis-jenis karya sastra di Indonesia. Karya sastra di Indonesia berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu prosa dan puisi. Lalu prosa dan puisi ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu prosa dan puisi lama dan modern. Ciri-ciri sastra lama: bersifat statis, tema ceritanya istana sentris, nama pengarang tidak disebutkan atau disebut juga anonim, menggunakan bahasa Melayu kuno yang penuh dengan pepatah serta ungkapan yang panjang-panjang dan klise, banyak yang berisi hal-hal yang fantastis. Contoh sastra lama, fabel, sage, syair, gurindam, dan lain-lain. Dalam sastra modern, karya sastra tersebut telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asli lagi, dan dalam karya sastra modern pengarang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Bahasanya sudah tidak
kompleks lagi dan bersifat dinamis, temanya pun bersifat rasional dan bersifat modern atau tidak kedaerahan. Contoh sastra modern, novel, biografi, cerpen, drama, dan lain-lain. Pentingnya pembelajaran sastra. Dosen Universitas Singapura, Dr. Andes Ashar Ibrahim Alwe mengatakan, pembelajaran sastra sangat penting dalam pembangunan karena akan mendorong masyarakat bisa bersikap lebih kritis. Pembelajaran sastra akan mengacu kepada kesadaran sosial yang kritis, sehingga pembangunan akan menjadi terarah, kata Ashar, saat menjadi pembicara dalam seminar internasional di Palembang. Seminar Internasional Bahasa, Sastra dan Budaya digelar di Palembang 1-2 Juni 2010, dilakukan Forkibastra Balai Bahasa Sumsel. Menurut Ashar, makna dari sastra dapat mengarah kepada pemberdayaan yang bukan saja membuat orang menjadi tegas, tetapi juga mampu untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Identitas manusia harus tegas dan bebas dari ketergantungan, dan itu bisa mendapat dalam pelajaran sastra, ujurnya. Dia menegaskan bahwa sastra merupakan dokumen kebudayaan telah dianggap bersaing dengan politik sekarang ini. Kebersamaan dalam globalisasi mengundang gagasan multibudaya, sehingga mempertepatkan identitas politik kelompok masing-masing sebagai hak kemanusiaan, kata dia lagi. Karena itu, pihaknya mengusulkan kurikulum multibudaya yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sastra. Kesemua itu tidak lain bertujuan untuk menjadikan pemberdayaan identitas budaya lokal yang ampuh, ujur Ashar. Dia juga berpendapat umumnya pembelajaran sastra memerlukan nafas baru, sehingga perlu melakukan pendekatan dalam pengajaran. Tujuan pembelajaran sastra. Tujuan umum pembelajaran sastra merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar seperti dididik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pembelajaran sastra di Indonesia terkait pada 3 tujuan khusus, yaitu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Kedua, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Yang ketiga, menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya intelektual manusia di Indonesia. Pengajaran sastra membawa siswa pada rendah produktif dan apresiatif. Sastra sistem tanda karya seni yang menjadikan bahasa. Penciptaannya, karya sastra merupakan keterampilan dan kecerdasan intelektual dan imajinatif. Karya sastra hadir untuk dibaca dan dinikmati, dimanfaatkan untuk mengembangkan wawasan kehidupan. Pembelajaran sastra menurut panduan penerapan KTSP perlu melakukan pada kenyataan bahwa sastra merupakan seni yang dapat diproduksi dan diapresiasi, sehingga pembelajaran hendaknya bersifat produktif, apresiatif. Konsekuensinya, pengembangan materi pembelajaran, teknik, tujuan, dan arah pembelajaran harus menekankan pada kegiatan apresiatif. Pengembangan kegiatan pembelajaran apresiatif merupakan usaha untuk membentuk pribadi imajinatif, yaitu pribadi yang selalu menunjukkan hasil belajarnya melalui aktivitas pengeksplorasi ide-ide baru, menciptakan tata arsitek baru, mewujudkan produk baru, membangun susunan baru, memecahkan masalah dengan cara-cara baru, dan merefleksikan kegiatan apresiasi dalam bentuk karya-karya yang unik.
Potensi individu seperti itu menurut para ahli pendidikan akan berkembang jika mendapat dukungan kultural lingkungan yang menghargai percobaan, melakukan langkah-langkah spekulatif, fokus pada pengembangan ide-ide baru, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang sebelumnya. Semua potensi dikembangkan melalui pengulangan yang variatif sehingga terbentuk mutu keterampilan yang terasah. Realitas sastra Indonesia dalam masyarakat Indonesia kini. Sastra dianggap kurang penting dan kurang berperan dalam masyarakat Indonesia hari ini. Hal ini terjadi karena masyarakat kita saat ini sedang mengarah ke masyarakat industri, sehingga konsep-konsep yang berkaitan dengan sains, teknologi, dan kebutuhan fisik dianggap lebih penting dan mendesak untuk digapai. Sedikitnya perhatian anggota masyarakat terhadap kegiatan kesastraan dan kebudayaan pada umumnya merupakan salah satu indikasi adanya kecenderungan tersebut. Kegiatan kesastraan dan kebudayaan dianggap hanya memberi manfaat non-material batinilah sehingga dianggap kurang mendesak dan masih dapat ditunda. Pengajaran sastra. Pengajaran sastra di SMP maupun SMA bukan berupa program pengetahuan budaya. Sastra Indonesia hanya semata-mata menumpang pada pengajaran bahasa Indonesia dan diberikan selama 2-3 jam per minggu. Pengajaran sastra di sini lebih banyak kegiatannya untuk mempelajari ragam bahasa di sisi-sisi ragam bahasa lainnya. Hal ini terlihat bahwa pembobotan beban materinya hanya 1/6 dari seluruh materi bidang studi atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan nama pokok bahasan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Dengan pemberian nama ini, sudah terlihat terjadinya penyempitan kedudukan sastra. Kesimpulan. Pembelajaran sastra sangatlah penting terlebih pada jenjang pendidikan sekolah dasar, karena di dalam pembelajaran sastra tersebut terdapat beberapa aspek humaniora yang dapat mengasah kepekaan sosial, ketajaman watak, serta dengan mempelajari sastra, seseorang dapat belajar bagaimana caranya menghargai karya-karya orang lain, karena pada dasarnya sastra dapat membantu seseorang lebih memahami kehidupan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.